warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang identitas daerah. Tentunya di daerah saya sendiri, yaitu Kabupaten Sumeneb. Dan sikap dan perilaku yang mencerminkan sila kelima. Yang pertama, tentang identitas daerah. Apa saja identitas dari Kabupaten Sumeneb? Kabupaten Sumeneb adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumeneb terletak di ujung timur Pulau Madura. Wilayah Kabupaten Sumeneb adalah wilayah yang unik karena terdiri dari kepulauan serta wilayah daratan. Kabupaten Sumeneb termasuk ke dalam wilayah yang rawan bencana, yaitu tanah longsor, banjir, gelombang pasang, gempa bumi, serta tsunami. Kabupaten Sumeneb sendiri juga dikenal dengan berbagai keindahan alamnya, yang beberapa di antaranya dapat dijadikan sebuah potensi dalam pengembangan daerah. Berikutnya pada sektor pertanian. Yang menjadi identitas daerah Sumeneb yaitu dari sektor pertaniannya. Sumeneb memiliki komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan ubi kayu atau yang sering kita sebut dengan ketela pohon. Sumeneb juga memiliki komoditas unggulan hortikultura seperti merah, mangga, mentimun, cabai rawit, serta pisang. Selain di hortikultura, Sumeneb juga memiliki potensi unggulan di sektor perkebunan, yaitu cabai jamu, kelapa, tembakau, serta jambu mente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biniatul Hasanah dari Prodi HBS Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa sektor yang berada di Sumeneb, yaitu sektor yang pertama yaitu sektor pertanian yang terdapat sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya. Nah, dalam sektor industri makanan juga meliputi petis ikan, kerupuk paruh, dan keripik singkong. Dan dalam sektor kesenian yaitu ada juga kayu, perahu, dan serta pembuatan keris. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyamini, jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sumeneb Madura. Menurut penelitian kali ini, kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sumeneb Madura dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sumeneb Madura dalam aspek keterpeliharaan urusan agama sudah tercapai atau sudah sejahtera. Yang kedua, kesejahteraan petani garam dalam aspek perlindungan jiwa belum sejahtera atau belum tercapai. 3. Kesejahteraan petani garam dari aspek perlindungan jiwa belum tercapai. Yang keempat, kesejahteraan petani garam dari aspek keberlangsungan hidup anak keturunan sudah tercapai. Dan yang terakhir, kesejahteraan petani garam dari aspek pemeliharaan terhadap aset belum tercapai. Di sini saya akan menjelaskan potensi yang berada di daerah Kabupaten Sumeneb. Meskipun daerah Kabupaten Sumeneb berada di daerah paling ujung timur di Pulau Madura, tentunya Kabupaten Sumeneb itu memiliki potensi daerahnya. Yang pertama yaitu adanya potensi budaya, potensi alam, dan juga ada potensi pendukung. Tidak hanya itu saja, Kabupaten Sumeneb juga dikenal dengan keanekaragaman wisatanya, baik itu wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata religi. Wisata alam yang berada di daerah Kota Sumeneb yaitu ada Pantai Lombang, Pantai Slopeng, dan juga ada Pulau Kiliang, dan masih banyak. Tentunya masih banyak lagi wisata alam yang berada di daerah Kota Sumeneb. Kemudian wisata sejarah yang merupakan sebuah peninggalan yang bersejarah yang berada di daerah Kota Sumeneb.
wisata sejarah yang berada di daerah Kabupaten Sumeneb, yaitu ada keraton, yang kemudian ada juga Museum Keraton Sumeneb. Nah, kemudian wisata religi. Wisata religi yang berada di daerah Kabupaten Sumeneb, yaitu ada Masjid Agung, yang kedua ada Asta Tinggi. Nah, tidak hanya itu saja, kebudayaan tentunya dimiliki oleh setiap daerah masing-masing. Kebudayaan yang berada di daerah Kota Sumeneb, yang berada di Kota Sumeneb itu, kebudayaan yang pertama yaitu ada topeng, yang kedua ada sapi sono, dan yang ketiga juga ada upacara adat yang biasanya kita sebut yaitu nyader. Masyarakat Madura itu banyak yang orang lihat merupakan masyarakat yang keras, ekspresif, dan kaku. Tidak, namun menurut saya itu tidak semua masyarakat Madura seperti itu. Nyatanya masyarakat yang berada di daerah Kota Sumeneb itu memiliki nilai religius yang tinggi dan termasuk masyarakat agamis. Baik, untuk materi potensi yang berada di daerah Kota Sumeneb selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Huliudani, asal Sumeneb, Prodi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik orang Madura, yang dimana masyarakat Madura ini dikenal dengan masyarakat yang keras, ekspresif, serta kaku. Namun, sebenarnya tidak semua masyarakat Madura seperti itu. Nyatanya, masyarakat di Madura dinilai religius dan agamis, seperti halnya ada kiai di pinggir jalan. Lah terus ada santri lewat. Anggaplah bukan santri sih, sudah selesai mondok gitu, tapi tetap kan dinamakan santri. Lah lewat, ada sudah motor. Sebelum nyampe di depan kiai itu, santri di Madura itu turun dari sepedanya. Istilahnya itu ditonton gitu kalau bahasa Madura. Maksudnya gak dinaikin, lebih ke pakai tangan gitu gini. Nah, terus jarang orang itu mengetahui bahwa di Madura ini memiliki kebudayaan masyarakat yang sebenarnya tidak tunggal. Contohnya, terdapat karakteristik yang membedakan masyarakat di 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, di mana semakin ke timur, maksudnya dari semakin ke timur ini kan Bangkalan itu paling barat, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Lah, di mana semakin ke timur maka akan mendapati masyarakat yang semakin halus dalam segi bahasanya. Maksudnya itu, yang dimaksud dari kehalusan tersebut ialah dari bahasa yang digunakan oleh setiap kabupaten. Karena di Madura itu terdapat tingkatan dalam penggunaan bahasa yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, yang dimana kalau di masyarakat Sumeneb itu bahasanya lebih halus dalam artian bahasa sopannya gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Haryanto. Saya dari Fakultas Keislaman, Program Studi Hukum Bisnis Syariah 1A, Universitas Trunojoyo Madura. Sebenarnya jika dilihat dari aspek masyarakat setempat atau sekitarnya, penerapan Pancasila pada sila kelima ini sudah terrealisasi melihat dari saling menghargai antar sesama dan lain sebagainya. Akan tetapi jika dilihat dari lebih luas lagi, penerapan sila kelima belum sepenuhnya terlaksana
secara utuh, karena masih kurang adanya supremasi hukum yang adil seperti halnya perlakuan diskriminasi terhadap si kaya dan si miskin, serta terjadinya disparitas sosial yang berujung terhadap intoleran serta belum mempunyai harmonisasi secara utuh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebenarnya, jika dilihat dari aspek masyarakat setempat atau di sekitar kita, penerapan sila kelima sudah terrealisasi, seperti apa yang dikemukakan oleh kawan-kawan yang sebelumnya, melihat dari saling menghargai antar sesama dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika dilihat lebih luas lagi, penerapan sila kelima belum sepenuhnya terlaksana secara utuh, karena masih kurang adanya supremasi hukum yang adil seperti halnya perlakuan diskriminasi terhadap si kaya dan si miskin, serta terjadinya disparitas sosial yang berujung terhadap intoleran serta belum mempunyai harmonisasi secara utuh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari Kabupaten Sumeneb, program studi Hukum Bisnis Syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas daerah Sumeneb adalah terletak pada bahasa yang digunakan, karena memiliki tingkatan dalam penggunaannya, serta masyarakat Sumeneb juga dinilai religius. Dan untuk masyarakat Indonesia telah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.